Bu Vero ya. Saya lupa pencet ini. Jadi selama tadi dari awal nggak ada suaranya ya. Masya Allah. Qadarullah. Baik, kalau gitu saya akan ulang lagi ya. Masya Allah, ini berarti nanti akan saya cut dan saya akan ulang lagi ya karena tadi nggak ada suaranya. Saya akan baca sekali terjemah per kata per kalimat surat Quraisy ya karena tadi nggak ada suaranya. Sekarang sudah ada suaranya Bu Viro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi karena kebiasaan Quraisyin suku kaum Quraisy. Li'ilafi Quraisy karena kebiasaan kaum Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ilafihim kebiasaan mereka rihlata bepergian asy-syita'i musim dingin was-shaifi dan musim panas. Sekali lagi teman-teman, mereka punya kebiasaan suku Quraisy itu bepergian di musim dingin, musim panas ya. Sekali musim mereka pergi nggak pulang-pulang. Apa tujuannya? Di antaranya adalah perniagaan. Lalu siapa yang menggerakkan mereka seperti itu? Li'ilafi Quraisy, karena mereka digerakkan, dibiasakan oleh Allah sehingga mereka menjadi suku yang sukses dalam hal perekonomian. Di samping memang mereka hidup di pusat bumi Makkah, yang mana di situ ada memang pusat bumi ini ada di Ka'bah ya. Jadi mereka diberikan oleh Allah kemuliaan ini ya. Dan ada 7 kemuliaan yang lain nanti kita akan baca lagi. Yang jelas nikmat ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait." Saya akan baca, "Falyabudu rabb hadzal bait." Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah Rabb Tuhan hadza ini al-baiti rumah. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik ini. Jangan sampai kesuksesan mereka, suku Quraisy ini diingatkan Allah, jangan sampai kesuksesan mereka di perniagaan mereka, ekonomi dan seterusnya menjadikan mereka lupa untuk beribadah kepada Allah, pemilik Ka'bah, yang Ka'bah itu ada justru di tengah-tengah mereka ya, di Ka'bah. Siapakah itu Allah pemilik Ka'bah ini? Allazi at'amahum min ju'. Allazi yang at'amahum, dia telah memberikan makan kepada mereka min dari ju'in lapar. Allazi at'amahum min ju', yang memberikan makan kepada mereka untuk min khauf wa amanahum, dan dia telah mengamankan mereka min dari khaufin, takut, dan dia mengamankan mereka dari rasa takut. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya ulang, kenapa di sini disebutkan dua kalimat yang untuk mengenalkan siapa sih Tuhan pemilik Ka'bah ini? Karena umumnya orang sibuk dunia materi itu karena merasa supaya dia aman dari kelaparan ya, sampai melalaikan sholat ya. Itu kenapa kita kalau tanya, sudah di riset ini mereka mengatakan bahwa supaya aku bisa aman dari lapar. Kemudian yang kedua, supaya aku bisa aman dari rasa takut ya. Lapar dan rasa takut ini menjadi momok bagi umat manusia yang menjadikan mereka harus terus sibuk mencari dunia sampai melalaikan tujuan ibadah. Ayat ini otomatis mengingatkan kita bahwa yang bisa memberikan kita aman dari lapar dan rasa takut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melalaikan dua hal tadi. Nah, teman-teman sekalian, seperti itu ya. Kita akan
baca lagi intisarinya. Tadi sudah kita baca tapi suaranya nggak ada tadi ya. Saya ulang lagi. Surat Quraisy diturunkan sebagai bentuk kemuliaan kaum Quraisy di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 kemuliaan kaum Quraisy, yaitu kepemimpinan, perlindungan, kesuburan, kenabian, pertolongan dari pasukan gajah, dan ibadah kepada Allah selama 7 tahun, serta turunnya surat Quraisy ini. Cukup panjang teman-teman sekalian, intisari pertama ini, tapi memang inilah bentuk kemuliaan Allah untuk Quraisy, sehingga ada surat khusus namanya surat Quraisy. Saya ulang sekali lagi ya, supaya mantap. Surat Quraisy diturunkan sebagai bentuk kemuliaan kaum Quraisy di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 kemuliaan kaum Quraisy, yaitu kepemimpinan, perlindungan, kesuburan, kenabian, pertolongan dari pasukan gajah, dan ibadah kepada Allah selama 7 tahun, serta turunnya surat Quraisy ini. Jadi sari 2, surat Quraisy merupakan peringatan bagi penduduk Mekah akan nikmat Allah dalam 7 hal. Agar senantiasa beribadah kepada Allah yang menjamin rizki berupa makanan dan keamanan. Sekali lagi, surat Quraisy merupakan peringatan bagi penduduk Mekah akan nikmat Allah dalam 7 hal. Agar senantiasa beribadah kepada Allah yang menjamin rizki berupa makanan dan keamanan. Oke. Terakhir, surat Quraisy dibaca untuk mengingatkan kita agar meniru kesungguhan kaum Quraisy dalam berdagang, beribadah kepada Allah, dan mau melaksanakan ibadah haji dan umroh jika mampu. Ya. Sekali lagi, surat Quraisy dibaca untuk mengingatkan kita agar meniru kesungguhan kaum Quraisy dalam berdagang, beribadah kepada Allah, dan mau melaksanakan ibadah haji dan umroh jika mampu. Jika mampu teman-teman ya. Kalau belum mampu maka kewajiban itu belum jatuh ya. Tapi berupayalah untuk menyiapkan, menabung supaya kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Baik teman-teman sekalian, itulah intisari pertama, kedua, dan ketiga surat Quraisy. Luar biasa. Banyak kisah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari Quraisy. Di antaranya adalah mereka sangat gigih di dalam berdagang ya. Sangat gigih di dalam berdagang. Itulah teman-teman bedanya antara rihlah dengan safar. Kalau safar maknanya adalah bepergian biasa, bepergian mubah, bepergian yang kira-kira tujuannya tidak jelas ya, atau bepergian biasa. Ayo kita rihlah. Rihlah maknanya adalah kita bepergian ke suatu tempat, tapi program ini kita isi dengan banyak program spiritual, nanti kita bertafakur alam dan seterusnya. Itu makna daripada rihlah. Teman-teman sekalian, sudah selesai pelajaran kita, pas 30 menit, meskipun tadi terpotong di awal, nggak ada suara ya. Mohon maaf sebelumnya, karena teknis belum saya cek tadi. Tapi ada satu kisah lagi yang perlu kita pahami, menarik teman-teman. Ini menguatkan kita, bagaimana tadi ada 7 hal yang tidak diberikan kepada Quraisy ya. Dari Ummu Hani binti Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melebihkan Quraisy dengan 7 hal. Jadi bukan kisah ini, mohon maaf, tapi hikmah ya. Sesungguhnya Allah melebihkan Quraisy dengan 7 hal yang tidak diberikan kepadanya, diberikan kepadanya seorang pun sebelumnya dan sesudahnya, yaitu kepemimpinan milik mereka, perlindungan bagi mereka, kesuburan tanah mereka, padahal awalnya Makkah ini tandus, kenabian bagi mereka, Nabi Muhammad terlahir di sana, dan Nabi Ibrahim juga bangun Ka'bah di sana, meninggikan bangunan Ka'bah ya, dan nabi-nabi yang lain. Mereka telah ditolong dari tentara bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah atau mau memindahkan Ka'bah ini di negeri Yaman ya. Tapi ditolong oleh Allah. Dan mereka menyembah Allah selama 7 tahun di mana tidak ada satupun yang menyembah Allah selain mereka saat itu. Ada kisah seperti itu teman-teman. Dan terakhir diturunkan kepada mereka satu surat yang tidak ada kaum manapun yang mendapatkannya selain mereka. Kita lihat tidak ada kaum manapun teman-teman sekalian di dunia ini yang dimuliakan oleh Allah dengan turunnya sebuah surat atas nama kaum ini ya. Jadi subhanallah,
Ini adalah kelebihan yang Allah berikan untuk suku Quraisy ya. Teman-teman sekalian, sudah selesai kajian kita untuk Turjumanul Quran di pagi hari ini. Ada beberapa teman-teman yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Boleh tinggalkan pesan supaya kita bisa saling sapa ya. Biasanya teman-teman dari Bekasi, dari Malang, dari Sidoarjo, dan Balikpapan dan seterusnya. Ala kulli hal, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita mengaji dan mengkaji bersama surat Quraisy di pagi hari ini. Semoga menambah ilmu dan amal kita, memperberat timbangan baik kita nanti kelak di hari kiamat. Sudah selesai teman-teman kajian kita, dan saatnya kita untuk berpisah. Mari kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina kullahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an. Allahumma barik lana fi hayatina wa fi ahlina wa fi buyutina wa fi amwalina wa fi arzakina wa fi hayatina kulliha bil Qur'anil Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan Ustazah Ida dari Mutiara Hati Bekasi ya. Selamat bergabung. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khair untuk semua. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah untuk kita semua. Kita tutup majelis online kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirukumullah. Sampai ketemu lagi di lain waktu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi